Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Hafiz Syarif. Di sini dengan nomor induk mahasiswa 210 30 20 119. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Lokal 20B. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan final test mata kuliah Ulumul Hadis dari dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Shogir MAG. Untuk soal pertama, yaitu makalah yang saya presentasikan yang berjudul kriteria hadis sahih. Nah, dalam makalah tersebut dijelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama adalah apa itu hadis sahih, definisi hadis sahih. Yang kedua, hadis sahih macam-macamnya apa saja. Yang ketiga, syarat-syarat atau kriteria-kriteria perawi hadis sahih. Yang keempat, persambungan sanad sahih dari hadis sahih tersebut atau kejelasan dari hadis sahih tersebut. Yang kelima adalah kehujahan dari hadis sahih. Mungkin untuk pertanyaan yang mana membuat saya menarik, yaitu apakah bisa disebutkan silsilah sanad yang paling sahih dan berikan contohnya? Nah, untuk jawabannya ialah mungkin dari referensi yang saya dapat. Mungkin Bapak bisa menambahkan atau apabila jawaban ini kurang tepat. Para ulama berbeda pendapat tentang sanad yang paling sahih. Yang paling kuat adalah tidak bisa dipastikan mana yang paling sahih, karena amat sulit untuk mewujudkan kriteria derajat yang paling tinggi dari kesahihan tersebut. Nah, namun para ulama menyebutkan sanad-sanad yang paling sahih. Menurut Imam Al-Bukhari, berkatalah beliau, sanad yang paling sahih adalah riwayat dari Malik, terus dari Nafi, terus dari Abdullah bin Umar. Itu untuk jawaban soal yang pertama. Untuk jawaban nomor 2, yaitu sebab-sebab tertolaknya hadis atau sebab-sebab tertolaknya periwayatan, dan jelaskan atau sebutkan nama-nama periwayat tersebut. Nah, para ahli hadis mengemukakan sebab-sebab tertolaknya hadis. Yang pertama, dari segi sanad hadis, yaitu ada kecacatan pada perawinya. Pertama, dusta, tertuduh dusta, fasik, banyak salah, lengah atau lemah dalam hafalannya kurang kuat, banyak wahamnya, menyalahi riwayat yang lebih siqoh atau bisa dikatakan lebih dipercaya, tidak diketahui identitasnya, penganut bid'ah, dan hafalannya tidak baik. Yang kedua, dari sanadnya tidak bersambung, yaitu gugur pada sanad pertama, gugur pada sanad terakhir, dan gugur 2 orang periwayat atau lebih secara berurutan. Nah, itu dari segi sanad. Kalau untuk dari segi matan, yang pertama hanya disandarkan kepada sahabat, dan yang kedua hanya disandarkan kepada tabi'in. Tidak disandarkan apa yang sudah dikhususkan dari hadis tersebut. Nah, mungkin nama-nama yang berkenaan tentang apa yang sebab-sebab tertolaknya periwayatan tersebut mungkin hanya bisa disebutkan beberapa, yaitu 2 saja, karena ini yang saya dapatkan di referensi. Yang pertama adalah dari Nadir bin Syaiban, dan yang kedua dari Juraisi bin Kulaib. Untuk jawaban soal nomor 3, yaitu dari segi kuantitas terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir terbagi 2 juga. Yang pertama hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir amali. Sedangkan hadis ahad terbagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Nah, hadis masyhur terbagi menjadi 2 lagi, yaitu hadis masyhur mutlak dan hadis masyhur muqayyad. Nah, itu dari segi kuantitas.
Kalau dari segi kualitas terbagi tiga. Pertama hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Untuk jawaban soal nomor 4 yaitu status kehujahan dari hadis dhaif. Mungkin ini bisa dikatakan kalau kurang tepat jawabannya bisa ditambahkan. Jawaban saya adalah pada dasarnya para ulama hadis menolak penggunaan hadis dhaif sebagai hujjah atau hukum. Penolakan penggunaan hadis dhaif tersebut berdasar pada keyakinan bahwa hadis itu sangat sulit dipertanggungjawabkan berasal dari Nabi, baik dari sisi sanad maupun dari sisi matan. Dan di dalam soal nomor 4 ada kemukakan pendapat saudara tentang orang-orang yang melakukan amalan dari hadis dhaif. Nah, kalau menurut saya pribadi, mungkin saya ikut apa yang dikatakan oleh jumhur ulama hadis, yaitu sangat menolak tentang status kehujahannya sebagai digunakan amalan. Akan tetapi kita tidak bisa hanya mengambil dari satu sisi saja. Mungkin bisa dikatakan dari sisi lain pun ada juga yang mengatakan boleh, asalkan tidak merugikan dirinya sendiri. Mungkin alasan-alasan orang yang memakai hadis tersebut sebagai amalan adalah sebagai menambah motivasi dirinya untuk semangat dalam menggali pahala, semangat dalam beribadah kepada Allah. Nah, mungkin itu saja alasan yang bisa saya sampaikan. Untuk soal yang kelima, jawabannya adalah bagaimana cara mengetahui kesahihan hadis tersebut? Jelaskan secara singkat. Menurut saya ada 5 mengetahuinya. Yang pertama adalah sanadnya itu sudah bersambung. Terus perawinya yang merawikan hadis tersebut bersifat adil dan dobit hafalannya atau kuat, bisa dikatakan dari awal sampai akhir sanad. Yang keempat maksudnya tidak terdapat di dalamnya syaz. Nah, dan yang kelima tidak terdapat di dalamnya ilah. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam dalam jawaban saya ini kurang tepat, mungkin itulah kemampuan saya sendiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.